akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno, Dinasti Isana. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di wilayah Jawa Tengah. Berdiri sekitar abad ke-8, terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa seperti Wangsa Sanjaya, Shailendra, dan Isana. Pada abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke daerah Jawa Timur dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Dan juga diakibatkan banyak tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi, sehingga sawah menjadi terbengkalai. Dan ada pula pendapat bahwa alam Jawa Timur lebih terbuka untuk mengembangkan aktivitas perdagangan dengan dunia luar. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas dapat digunakan sebagai sarana perhubungan dan perdagangan antara pedalaman dan pantai. Di samping itu, wilayah Jawa Timur masih subur dibandingkan wilayah Jawa Tengah yang sudah lama dimanfaatkan. Kerajaan yang dipindahkan oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke daerah Jawa Timur masih bernama Mataram, seperti halnya disebutkan dalam Prasasti Paradah dan Prasasti Anjuk Ladang. Disebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Mataram kuno terletak di daerah Jawa Timur adalah Watugaluh. Kemungkinan ibu kota itu berada di desa Watugaluh, sekarang di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Kehidupan politik pemindahan kekuasaan ke daerah Jawa Timur dilakukan oleh Empu Sendok dan terbentuklah dinasti Isana yang diambil dari gelar resmi Empu Sendok, yakni Sri Maharaja Rakehino Sri Isana Wikramatunggadewa. Empu Sendok memerintah pada tahun 929 sampai 947 dan mempunyai wilayah kekuasaan meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di timur, Surabaya di utara, dan Malang di selatan. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya makmur. Ia membuat bendungan-bendungan, memberi hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan-bangunan suci, dan mengubah sebuah kitab agama Buddha aliran Tatrayana dengan judul Sanghyangka Mahayanikan. Setelah Empu Sendok meninggal, ia digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya, yang akhirnya menikah dengan Lokapala dan melahirkan putra yang bernama Makutawangsawardhana menggantikan tahta ibunya. Setelah ia meninggal dan digantikan oleh Dharmawangsa pada 990 sampai 1016 yang berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dari pertanian dan perdagangan. Pada saat itu, pusat perdagangan di Indonesia dikuasai oleh Sriwijaya. Maka Dharmawangsa berusaha untuk menyerang Sriwijaya dengan tujuan untuk menguasai daerah Sriwijaya bagian selatan atau Selat Sunda. Akan tetapi, selang beberapa tahun kemudian, Sriwijaya bangkit, mengadakan serangan balasan. Dalam hal ini,
Sriwijaya mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Worawari atau Kerajaan Asli Jawa. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta dan menjadi seorang petapa dengan nama Jatinindra atau Resi Jatayu. Sebelumnya, Airlangga menobatkan putrinya, Sri Sangramawijaya, namun menolak, dan ia juga menjadi seorang petapa dengan nama Dewi Kili Suci. Akhirnya, kerajaan dibagi menjadi dua, yakni Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Panjalu yang dikenal dengan nama Kediri. Jenggala diperintah oleh Gorasakan, sedangkan Kediri oleh Samarawijaya. Keduanya terlahir dari Selir. Secara keseluruhan, Kerajaan Mataram atau dinasti Isana dipimpin oleh raja-raja sebagai berikut. Empu Sindok 929 sampai 947 dengan gelar Sri Maharaja Rakayhino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa, Sri Isana Tunggawijaya atau Putri Empu Sindok, Makutawangsawardhana atau anak dari pernikahan Sri Isana Tunggawijaya dengan Raja Lokapala. Dharmawangsa 991 sampai 1016 dengan gelar Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa Airlangga dengan gelar Sri Maharaja Rakayhalu Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Empu Sindok memerintah dengan bijaksana. Empu Sindok banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk memelihara bangunan suci. Pada pemerintahan Airlangga, ia memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh di muara Sungai Brantas dengan memberi tanggul. Di bidang sastra, tercipta satu hasil karya sastra yang terkenal, yaitu Empu Kanwa, yang berhasil menyusun kitab Arjuna Wiwaha. Kehidupan sosial budaya dalam bidang toleransi dan sastra. Empu Sindok menginginkan penyurun kitab Sanghyang Kamahayamika atau kitab suci agama Buddha. Padahal Empu Sindok sendiri beragamakan Hindu. Masa pemerintahan Airlangga, tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Seni wayang berkembang dengan sangat baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Raja Airlangga merupakan raja yang peduli kepada masyarakat. Terbukti dibuatnya tanggul-tanggul dan waduk di Sungai Brantas. Pada masa Airlangga, dihasilkan karya-karya sastra yang disebabkan oleh kebijakan raja yang melindungi seniman, sastrawan, dan para pujangga, sehingga mereka bebas mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya kerajaan ini dipicu antara permusuhan Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Bala Putradewa Rakai Pikatan. Bala Putradewa kemudian menjadi Raja Sriwijaya yang menyimpan dendam kepada Rakai Pikatan. Perselisihan mereka menjadi turun-temurun pada generasi selanjutnya. Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut sampai Wangsa Isana berkuasa.
Sewaktu Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerang yang terjadi di daerah Anjuk Ladang dengan dimenangkan oleh Empu Sindok. Kerajaan Mataram runtuh ketika Raja Dharmawangsa teguh memimpin. Waktu itu, permusuhan antara Mataram kuno dan Sriwijaya sedang memanas. Sriwijaya pernah bertempur dengan Mataram kuno dengan dimenangkan oleh Dharmawangsa. Dharmawangsa juga pernah melayangkan serangan ke ibu kota Sriwijaya. Pada tahun 1006, ketika Dharmawangsa mengadakan pernikahan putrinya, istana diserbu oleh Aji Wurawari dari Elwaram dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa ini, Dharmawangsa akhirnya tewas. Demikian hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.